Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam dan ketahuilah anna sholata bahwa sholat itu adalah suratun, gambar ya, gambaran atau bentuk atau format suwaroha yang sudah Allah bentuk, yang Allah sudah membentuknya, kira-kira gitu. Yang sudah membentuknya siapa? Robul Arbabi, Tuhannya para pangeran, atau apa? Pangeran dalam bahasa Jawa itu kan Tuhan kadang-kadang ya. Bukan Pangeran Diponegoro, pangeran. Pangeran sama pangeran itu beda. Kalau pangeran itu ya di kerajaan, kalau pangeran itu merujuk kepada Tuhan. Kalau di pegon biasanya dimaknani pangerane para pangeran gitu. Robul Arbabi. Kama sowaro, sebagaimana Allah membentuk al-hayawana, hewan-hewan. Misalan, umpamanya. Ya. Faruhuha, maka adapun ruhnya sholat itu adalah aniyatu niat. Wal ikhlasu dan ikhlas. Wa hudurul qalbi dan hadirnya hati. Wa badanuha dan adapun badannya sholat atau tubuhnya sholat itu adalah al-a'malu, gerakan-gerakan fisik ya. Perbuatan-perbuatan fisik. Wa'adha'uha dan anggotanya sholat. Anggota badannya sholat gitu. Jadi ada badan terus ada anggota badan. Anggota badannya sholat itu al-asliyah, yang asli itu al-arkanu, rukun-rukun. Wa'adha'uha dan anggota badannya sholat al-kamaliyah yang sempurna itu adalah al-ab'adu, bagian-bagian. Wahwa al-juz minasyai', jadi bagian-bagian dari sesuatu. Fal ikhlasu, maka karena itu ikhlas waniyatu dan niat fiha di dalam sholat itu yajri menempati majra ruhi, kedudukannya ruh. Jadi kalau diibaratkan seperti manusia, sholat itu ya, ikhlas dan niat itu dia seperti ruh. Wal qiyamu dan adapun berdiri, wal qu'udu dan duduk itu yajri menempati majrul badani, kedudukannya badan. Duduk dan berdiri itu seperti badan. Waruku'u dan ruku', wasujudu dan sujud itu yajri menduduki majra rosi, kedudukannya kepala, wal yadi dan tangan, warijli dan kaki. Ruku', sujud itu seperti kepala, tangan dan kaki. Kepala, tangan dan kaki. Wa ikmalur ruku'i dan menyempurnakan ruku'. Wa sujudi dan sujud. Wa tuma'ninati dan tuma'ninah. Wa tahsinul hayati dan membaguskan gerakan. Itu yajri menduduki majra husnil a'dha'i, menduduki kedudukan anggota yang bagus. Anggota badan yang bagus. Wa husnil ashkaliha dan bagusnya bentuknya a'dha', wa alwaniha dan warnanya a'dha'.
Wal azkaru dan zikir-zikir, wa tasbihatu dan tasbih-tasbih, al maudiatu yang diletakkan fiha di dalam sholat, itu tajri menempati majra alatil hissi. Dia menempati kedudukannya alat-alat pengindra. Ya. Al maudiati yang ditempatkan firroksi di kepala. Wal a'dha'i dan anggota badan lainnya. Kal aina ini seperti dua bola mata. Wal udhuna ini dan dua telinga. Wa ghairihima dan selain keduanya. Wa ma'rifatu ma'anil azkari. Dan mengetahui makna-makna zikir. Wa huduril qalbi dan hadirnya hati. Indaha ketika sholat. Itu ya jeri menduduki majra kuwatil hissi, kedudukan kekuatan pengindra. Al-maudiati yang diletakkan fi alatil hissi, di dalam alat pengindra. Kakuati sam'i seperti kekuatan mendengar, wa kuwatil basori dan kekuatan melihat, wasyami dan kekuatan penciuman, wadzauki dan kekuatan perasaan, ketajaman perasaan, walamsi dan indera peraba gitu ya, fi ma'adiniha di dalam bidang-bidangnya sendiri, di dalam bidangnya masing-masing. Di dalam bidangnya masing-masing. Di dalam bidangnya masing-masing. Jadi ini mengibaratkan sholat itu seperti tubuh manusia. Mulai dari ruh, anggota badan, lalu kemudian kelengkapan indera, penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba, dan seterusnya. Wa'lam dan ketahuilah. Anna taqarrubaka bahwa upayamu untuk taqarrub kepada Allah. Bisolati dengan sholat itu seperti kata qarrubi ba'di khodami sultani, seperti upaya mendekatkan diri sebagian dari pelayan raja, pelayan sultan. Biihdain dengan memberi hadiah, biihdai wasifatin, ya, dengan memberikan hadiah pelayan ratu. Pelayan ya, wasifah itu pelayan. Ila sultani kepada raja. Wa'lam dan ketahuilah bahwa an-nafaq dan niyati, bahwa sesungguhnya ketiadaan niat, wal ikhlasi dan ketiadaan keikhlasan, minasolatis dari sholat, itu kafak diruhi seperti tidak adanya ruh, minal wasifati dari pelayan itu, pelayan yang dihadiahkan kepada sultan tadi. Wal muhdi dan orang yang memberikan hadiah, li jifatin memberikan hadiah, li jifatin, lil jifa kepada bangkai, al maitati yang mati, itu mustahziun merendahkan, bisultani dengan terhadap ya, bisultani terhadap raja itu. Ini kan
ceritanya ada khodam sultan memberikan hadiah pelayan. Nah, itu diibaratkan seperti sholat si pelayan ini. Terus kemudian si pelayannya ratu ini dihadiahkan kepada raja, itu sama dengan, tapi nyawanya nggak ada. Gitu. Itu seperti sholat yang dilakukan tapi nggak ada niat dan tidak ada keikhlasan. Itu rangka saja, gitu, tanpa ada ruhnya. Gitu, kira-kira. Bisultan ya. Fayastahiku, maka karena itu ngehaki itu apa ya? Fayastahiku, maka si muhdi tadi itu menghaki safakat dami, mengalirkan darah. Maksudnya lebih ke karena dia merendahkan raja dengan memberikan pelayan yang nggak ada rohnya itu, maka kemudian dia seperti berhak untuk dibunuh gitu. Karena dia sudah merendahkan si ratu gitu kan, si raja ini. Fayastahiku mongko, kalau dipegonkan ya, fayastahiku mongko ngehaki sopo al muhdi safakat dami ing miline getih. Nah gitu Mas. Kalau dipegon dengan cara Jawa. Wafaqdur ruku'i, dan ketiadaan rukuk wasujudi dan sujud iku yasri berkedudukan menduduki majro faqdil adoi pada seperti ketiadaan anggota badan. Wa faqdul azkari, dan tidak adanya zikir-zikir itu yajri menduduki majra faqdil aina, ini menduduki kedudukannya tidak ada mata. Minal masifati, dari pelayan tadi itu masifah. Ya. Wajada'ul anfi, dan memotong hidung, wal uduna ini, dan dua telinga. Wa adamu huduril qalbi, dan tidak adanya kehadiran hati, fi ghaflatihi, di dalam lupanya hati, an ma'rifati ma'anil Qur'an, dari mengetahui makna-maknanya Al-Qur'an, wal adzkari, dan zikir-zikir, itu kafaq disami'i, sam'i, seperti tidak adanya kemampuan mendengar, wal basori, dan kemampuan melihat, ma'a biqa'i jirmil hadaqati, bersamaan dengan masih adanya bersamaan dengan masih adanya jirimin hadaqah, itu masih adanya anggota badan itu, wal uduni, dan telinga, bersama dengan masih adanya apa tadi ya, hidung ya, hidung, wal uduni, dan telinga. Jadi telinganya masih ada, tapi kemampuan mendengarnya udah nggak ada. Hidungnya masih ada, tapi kemampuan penciumannya yang hilang. Itu seperti gerakan sholat yang yang tidak menghayati makna bacaannya, yang juga tidak mengerti makna zikir-zikirnya. Ya ini aja, biasanya ya Fatihah itu ya sudah seperti sesuatu yang rutin, sesuatu yang banal lah, bahasa banal ini kalau enggak seperti sesuatu yang kosong saja gitu. Hampa. Ya dia lafazkan gitu, tapi sudah kayak mesin gitu ya. Mungkin ini
terjadi di sholat taraweh ini ya. Iya. Sing penting rampung. Yang penting rampung. Gimana itu? Itu kalau dari perspektif ini itu sholat taraweh itu, wah itu wasifah itu. Mustahziun bisultan itu sudah. Iya, itu sudah mustahziun bisultan. Piye sholat kok kayak gitu gitu. Nah, pakai standar ini ya. Iya, kalau pakai standar ini ya gitu. Tapi anu aja, kalau sholat tarawih itu pakai fikih biasa aja. Sudah sah. Kalau kita pakai ini, waduh, sholat kita itu kayaknya ya bukan hanya sholat tarawih ini sih, rata-rata sholat yang dilakukan itu ya begitu. Ada yang sampai Allah gitu. Tapi ya memang sholat itu nggak gampang sih ya. Saya itu juga merasa sampai sekarang ini urung iso sholat sih. Ya maksudnya ya manusiawi. Jadi sholat yang manusiawi aja lah gitu akhirnya. Ya standar fikih lah. Iya, Sing penting standar sah. orang umum aja gitu. Orang iso ya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin itu sampai merasa seperti fa'innahu yaroka gitu, seperti Tuhan melihatku gitu. Belum bisa saya itu. Makanya kalau selesai sholat kan kemudian kita sama dianjurkan untuk istighfar karena nggak bisa gitu. Sebagian dari sholat yang kita lakukan itu kadang ada unsur kepeksonya kalau cuma jujur-jujuran loh ya. Kalau mau tetap dia jujur-jujuran, ya no kepeksone memang. Mau bagaimana lagi coba sebagai manusia ya, sholat dengan standar manusia pada umumnya, orang awam lah. Wala yahfa dan tidak samar alaika atas Anda. Wala yahfa dan tidak samar alaika atas Anda anaman sesungguhnya orang ahda yang memberi hadiah wasifatan pelayan biadi sifati dengan inilah sifat. Kaifayakunu haluhu bagaimana keadaannya indah sultani di hadapan raja. Ditegaskan lagi saya tadi. Coba Anda tidak susah untuk membayangkan gimana coba nasibnya orang yang memberikan hadiah pelayan seperti zombie begini. Ya toh, kepada raja. Gimana coba respon rajanya? Oh, tak penggal kamu gitu kan kira-kira. Tentu saja ini yang dibayangkan oleh Imam Ghazali, sultan di sini adalah sultan yang sangat otoriter. Berkuasa penuh. Kalau dia nggak senang ya disuruh dibunuh gitu kan. Nah, ya tapi Allah kan nggak begitu. Sudah tahu lah yang namanya ama itu kalau sholat ya nyambung putus gitu kan. Banyak juga itu orang seluruh dunia juga begitu. Mungkin satu-satunya kualitas sholat yang terbaik ya sholatnya Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Dan para orang-orang yang betul-betul kualitas spiritualnya sangat tinggi. Wa'lam dan ketahuilah, ana qaulal faqihi bahwa perkataannya ahli fikih fi sholati di dalam sholat anna qisoti yang kurang apanya yang kurang al-faduha lafad-lafadnya wa sunanuha dan sunah-sunahnya anna sesungguhnya sholat yang seperti itu shahihatun sah. Itu kaqaulil tabib, perkataan seperti itu seperti perkataannya tabib fil wasifah di dalam persoalan wasifah tadi pelayan
al-maqtu'ati yang dipotong atau rofuha bagian-bagian tubuhnya, annaha bahwa sesungguhnya wasifah itu hayatun hidup. Walaisat dan asifah itu bukan bimayitin, bukan mayit. Ya kalau menurut ahli fikih sah-sah saja ya, salah-salah dikit nggak apa-apa lah gitu. Nah perkataan seperti itu seperti perkataannya si Tobib yang mengatakan bahwa wasifahnya hidup, nggak mati gitu. Ya sah lah sebagai wasifah. Fa'in kana maka kalaupun fa'in kana dzalika maka kalaupun hal itu kafian cukup fi taqarrubi dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah biha dengan dzalika ila sultani kepada raja wa nailul karomati dan mendapatkan kemuliaan minhu dari sultan. Fa'lam maka Anda perlu tahu bahwa anna sholata sesungguhnya sholat anak kisota yang kurang itu solihatun bagus juga, solihatun aidon bagus juga. Litaqarubi untuk mendekatkan diri kepada Allah biha dengan asolat anaki ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa inadul karomah dan memperoleh kemuliaan. Enggak, itu oke-oke juga gitu loh. Enggak apa-apa, ya kan? Nah, dia masih mengakui lah. Wa in ausyaka dan meskipun hampir ayuroda dikembalikan dalika yang seperti tadi itu alal muhdi kepada yang memberi hadiah wa yusjar dan dicaci. Anu banget gitu loh apa? Minimalis banget. Ya itu boleh-boleh juga kan, nggak apa-apa. Tapi hal seperti itu kan hampir ya itu hampir-hampir dikembalikan lah, terus dinyek gitu ya. Apa sih kayak gini gitu loh. Maksudnya apa sih kayak gini itu nggak serius banget ya. Falaya ba'adu maka tidak terlalu jauh lah mislu dalika perumpamaan hal itu fisolati di dalam sholat. Nah, fa'inaha karena itu sesungguhnya sholat Qaturadu kadang dikembalikan alal musoli kepada orang yang sholat kal khirqoh seperti kain pel al kholiqoh yang dekil. Jadi kayak ini nih mempersembahkan apa? Kayak dulu waktu bikin makalah kalau nggak beres itu kan kalau dosennya killer itu ini apa ya harus dibuang itu makalahnya. Wush, nggak bermutu. Gitu. Kama waroda sebagaimana ada atau sebagaimana diriwayatkan fil khobari di dalam hadis. Wa'lam dan Anda perlu tahu ana aslal sholati bahwa asalnya sholat, aslinya sholat itu at-ta'zim memuliakan, mengagungkan. Ya, wal ikhtirami dan memuliakan. Itu loh aslinya sholat itu untuk mengagungkan dan memuliakan. Jadi kalau persembahannya cuma gitu doang, ya Anda ngenyek lah itu gitu. Nggak serius banget sih gitu lah. Wa ihmalu adabi sholati. Dan apa menyia-nyiakan adabnya sholat. Ya. Itu yunaki itu bertentangan ata'zima kepada prinsip mengagungkan dan wal ihtirami dan memuliakan. Wal ihtirama dan memuliakan. Nah, karena itu mengabaikan adabnya sholat itu sama dengan bertentangan dengan prinsip sholat sebagai upaya untuk mengagungkan dan memuliakan. Gitu.
Al-muhafadzatu adapun pemeliharaan asali satu yang ketiga. Itu antuhafidho seyogyanya Anda menjaga ala ruhi sholat. Kepada ruhnya sholat. Wahaya dan ruhnya sholat itu adalah apa? Al-ikhlasu. Ikhlas. Wahudurul kolbi dan hadirnya hati. Fi jumlati sholati di dalam keseluruhan sholat. Di dalam keseluruhan sholat. Ya. Wahaya al-khilasu wal hudurul kolbi fi jumlati sholati. Di dalam keseluruhan sholat. Wati sofil kolbi dan bersihnya hati fil hali dalam sholat itu bima aniha dengan maknanya bersih itu. Bima aniha dengan maknanya bersih itu. Maknanya apa maksudnya itu? Artinya begini katanya. Fala tasjud, jangan Anda sujud, wala tarka dan jangan rukuk, ila wa qalbuka khosyi'un, kecuali hatimu khusyuk. Mutawadi'un serta rendah hati. Mutawadi'un itu kadang-kadang dimaknai DP-DP, maksudnya rendah hati. Ala muwafaqati dhahirika, atas menyesuaikan gerak zahir Anda. Fa'ina al-murad, karena sesungguhnya yang dimaksud itu adalah khudu'ul qalbi, rendahnya hati. La khudu'ul badani, bukan rendahnya badan. Jadi sujud dan rukuk itu sesungguhnya yang terpenting atau yang paling mendasar dari gerakan itu adalah rendah hati, hati yang tunduk gitu ya. Jadi bukan hanya badannya yang bergerak merunduk, tapi yang terpenting adalah hatinya yang merunduk. Gitu. Lah apa gunanya badan Anda merunduk tapi hatinya enggak gitu? Ya enggak ada maknanya lah sujud itu kira-kira gitu. Wala takul, dan Anda jangan mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar. Wah ini berat ini. Wa fi qalbika, sementara di dalam hatimu itu ada syai'un, sesuatu akbarun yang lebih besar minallahi, dari Allah Ta'ala yang hadir. Wow. Berat ya ini ya. Kamu jangan Allahu Akbar, tapi hatimu ono sing luwih gede ning jero hatimu timbangane Gusti Allah. Wah ngapusi itu. Waduh. Berat ini. Gak jadi sholat kita ini. Kalau Anda sudah meneriakkan Allahu Akbar, maka konsekuensinya kecilkan kamu gitu. Kecilkan dirimu. Gitu. Bukan Anda meneriakkan Allahu Akbar untuk membesarkan dirimu, seolah-olah kamu akbar dari Allah itu sendiri gitu. Kira-kira begitu. Wow. Nah, kalau masih ada sesuatu yang lebih besar dari Allah ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar itu, kan yang kamu sembah, yang kamu rasa sebagai yang lebih besar dari Allah. Itu yang tadi disebut dengan
bagaimana kita menjaga ruhnya sholat. Nah, langsung wala takul dan Anda jangan mengucapkan wajah tu wajahi, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya, ila kecuali wakol buka dan hati, ila wakol buka kecuali hatimu mutawajihun mengarah bikuli wajahihi dengan seluruh arahnya ilallahi kepada Allah. Wa mu'ridun dan berpaling an ghairihi dari selain Allah. Jadi lengkap ya kan kalau di dalam doa iftitah itu. Inni wajahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Gitu. Nah, waktu mengucapkan itu ya hatinya disetel lah kira-kira gitu. Ya, wah kalau seperti ini kualitas sholatnya para kekasih Tuhan. Ya toh. Ya mudah-mudahan kita entah kapan waktunya bisa mencapai kualitas yang tidak hanya mengatakan Allah lah itu. Wong di sholat saja kita nggak boleh begitu, ya toh. Apalagi demo, gitu kan ya. Allahu Akbar. Gimana sih gitu ya. Jadi untuk Allahu Akbar aja itu kita harus belajar betul dengan serius. Ya toh? Untuk bisa benar-benar menghayati kalimat Allahu Akbar. Tidak gampang. Nah, lanjutnya. Wala takul dan Anda jangan dan Anda jangan bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wakol buka dan hatimu, kecuali hatimu tofihun penuh atau meluap. Bisyukri ni'amihi dengan rasa syukur atas nikmatnya. Alaika atas Anda. Faroha bersukacita dengan Farohabi bersukacita dengannya, mustabsyirun serta gembira. Jadi jangan kamu mengucap alhamdulillah itu tapi hatinya sumpek. Wala taqul dan jangan mengucapkan iya wa iya kanastain, ya, ketika di Al-Fatihah iya kana abudu wa iya kanastain, illa wa anta kecuali Anda mustasyairu du'fika, ya. Oke. Illa wa anta mustasyairu du'fika. Ya. Wala taqul dan jangan mengucapkan wa iyyaka nasta'in illa wa anta mustasyairu du'fika. Kecuali Anda menampakkan kelemahan Anda wa ajazika dan juga kelemahan Anda. Wa annahu bahwa sesungguhnya laisa ilaika tidak ada kepada Anda wala ila ghairika dan juga tidak ada kepada selain Anda minal amri dari sesuatu syai'un minal amri dari persoalan syai'un sesuatu. Nah, ketika mengucapkan iyyaka nasta'in itu harus disertai dengan kesadaran penuh, ya, bahwa kita itu enggak berdaya apa-apa, bahwa kita itu enggak bisa apa-apa, bahwa kita itu memang tidak pernah mampu
mengendalikan sepenuhnya diri kita sendiri. Tidak pernah mampu menolak sesuatu yang datang kepada kita, baik itu berupa hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Misalnya tiba-tiba kita sakit ya, karena kita hanya bisa berupaya untuk menghindarinya, misalnya. Tapi kalau dia datang, kita tidak bisa mengelak. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. Pasti dalam waktu-waktu tertentu kita tidak bisa menghindar dari sesuatu gitu. Sehingga kesadaran bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan diri kita sendiri dan juga mengendalikan sesuatu di luar diri kita sendiri, itu yang selalu ingin ditanamkan dengan kalimat iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, ya seperti itu juga itu maksudnya tadi seperti ya kalau mengucapkan Allahu Akbar wala taqul Allahu Akbar wa fi qalbika syai'un akbar minallah. Nah, zikir-zikir yang lain juga begitu. Jangan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah secara hak kecuali Allah gitu. Tapi masih ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, zikir yang lain, alhamdulillah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Ketika mengatakan itu harus secara sadar jiwa dan pikiran kita diarahkan seperti kata-kata dalam zikir itu. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ya di dalam hati itu dipenuhi rasa gembira, rasa syukur, rasa terima kasih, legowo, dan seterusnya. Nah, sesungguhnya kan kalimat-kalimat ini disiapkan untuk melatih keadaan pikiran, keadaan perasaan, dan keadaan hati kita setiap hari kan ya. Sholat itu ya. Tapi ya memang tidak mudah menghubungkan antara kata-kata yang diucapkan dengan perasaan yang berkecamuk di dalam diri. Dan juga pikiran yang berkecamuk di kepala. Itu kan 3 wilayah yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau menurut Imam Ghazali kan ketika Anda mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu bersamaan dengan ucapan itu, setelah perasaan Anda sedang dipenuhi dengan rasa syukur yang sangat dalam kepada Allah ketika mengucapkan alhamdulillah. Nah, tapi dalam kenyataannya kan ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu perasaannya merasakan sesuatu yang lain, pikirannya memikirkan sesuatu yang lain, mulutnya mengucapkan sesuatu yang lain gitu. Nah, ini yang sering terjadi di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Ya kan? Nah, jadi intinya mengajak untuk kita waktu sholat itu, ucapan, pikiran, dan hati, perasaan itu nyambung. Nah, nyambung dan terus beresonansi. Sepaket ya. Ya, sepaket. Wah, yang bisa kayak gini ya siapa ya? Tapi sulit itu. Makanya kemudian
Di Quran itu betul-betul dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kalau kualitas sholatnya memang sedahsyat ini, gitu kan? Ya kira-kira Departemen Agama nggak akan ada korupsi kan gitu. Tapi persoalannya kan enggak. Justru itu adalah salah satu departemen yang korupsinya tinggi. Gimana coba? Gitu kan ya. Jadi itu antara yang diucapkan, sama yang dipikirkan, sama yang dirasakan itu enggak nyambung itu. Apalagi sama yang dilakukan, wes itu sudah hal yang terpisah-pisah. Gitu. Jadi kita itu tidak pernah bisa menyatu gitu ya. Kita ini sebagai manusia itu terbelah-belah gitu loh. Nah, sholat itu, nah kalau kita pakai yang Imam Ghazali ini, sholat itu adalah momen ketika kita mengembalikan kesatuan diri kita ini. Gitu. Dan setiap hari itu kita kan mikir sesuatu yang lain, merasakan sesuatu yang berbeda. Kita ngomong itu juga kadang nggak sadar gitu kan. Kita melakukan sesuatu juga nggak nyambung sama yang ada di hati. Sebenarnya saja ini karena mungkin ngene loh gitu. Tapi kok ngene tadi nih gitu-gitu. Nah, itu adalah momen-momen di mana kita itu terpecah-pecah gitu ya. Terbelah-belah, tersobek-sobek gitu. Nah, seringkali kita ini tersobek-sobek. Nah, kalau sobek-sobeknya itu sudah parah, nah itu susah dikembalikan. Ya jadinya kayak ODG gitu, dengan gangguan jiwa gitu kan. Nah, dengan ini Ghazali mengingatkan kita untuk kembali pada saat momen sholat itu adalah momen untuk kembali menyatu gitu. Menyatukan diri kita yang pecah belah tadi. Ya, mulai bangun tidur sudah mikirin apa, terus merasakan gimana, nggak karu-karuan. Nah, bangun tidur, sholat dulu, wah ini berat juga nih. Sholat dulu, disatukan dulu, nanti pecah lagi, nanti disatukan lagi, pecah lagi, pecah lagi. Nah, masalahnya yang dunia pecah-pecah itu seringkali menginterupsi sholat, bukan sebaliknya. Maksudnya yang pecah-pecah tadi, ketika sholat, dia menginterupsi ke dalam sholat, sehingga sholatnya ya pecah-pecah. Sehingga waktu Allahu Akbar, itu masih ada yang lebih akbar dari Allah. Gitu. Maka di dalam kehidupan yang di luar sholat, ya tetap aja. Nggak ada pengaruhnya. Gitu. Nah ini betul-betul memaknai tanha anil fasya wal munkar itu sholat yang bagaimana. Gitu ya. Ya semoga suatu saat kita bisa sampai ke derajat yang seperti ini. Kapan. Tapi setidaknya kalaupun tidak ya kita ikut ahli fikih tadi ya kan. Cukuplah. Terus apik gelem sholat daripada orang. Itu juga bagus. Standar awam itu ya. Standar awam juga bagus, juga masalah. Yang penting iso guyu-guyu gitu. Daripada orang kan gitu. Ya sih mending lah aja kayaan ya. Ya sih mending lah masih mau ngaji daripada enggak sama sekali. Meskipun ngaji ya pas ngaji beli pentol terus tidur ya enggak masalah. Itu makanya guru-guru kita zaman dulu itu ya pokoknya berangkat aja gitu. Soal nanti kamu di sana mau main-main sama temanmu kah? Mau apa gimana pokoknya berangkat ya gitu. Nah, enggak lama-lama ya tahu sendiri. Nah, kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang ini kan semuanya harus dipastikan dulu. Ini kamu ini siapa?
kamu drop out apa enggak? Kan gitu kan? Drop out dari sekolah mana? Kalau drop out dari sekolah biasanya kamu bermasalah. Nanti kalau kamu bermasalah, kamu masuk sekolah ini, kamu mempengaruhi teman-teman yang lain, teman-teman yang lain jadi bermasalah. Gitu. Ini kok mau mengajak orang didasari dengan kecurigaan. Nah, kalau guru-guru kita zaman dulu itu kan kalau kita dilanggar itu ya, kan kita isinya main-main aja kan sama teman-teman. Paling ngajinya cuma 10 menit kan gitu. Gitu. Terus rapopo 10 menit. Nah, ini tadi. Ya tetap sholat lah, ya, meskipun ingatnya cuma 1 detik gitu ya. Mbuh yang bagian sujud subhana rabbiyal a'la baru ingat Gusti Allah gitu kan. Atau pas assalamualaikum baru ingat Gusti Allah. Ora masalah, yang penting dari seluruh rangkaian sholat itu ada momen, nah, ada momen sedikit, meskipun sedikit, eling Gusti Allah. Gitu. Nah, nggak apa-apa. Gitu. Makanya kadang ada yang sholatnya itu cepat. Supaya apa? Supaya momen ingatnya itu nggak hilang. Gitu. Jadi mungkin sholat terawih ini ya kan, yang terawih ajaib ini. Mungkin dia begitu, supaya momen eling Gusti Allahnya itu nggak hilang. Nek kesuwen lama, hilang deh, ngantuk. Apalagi sholat imamnya ngapal ke Quran, ngatam ke Quran. Nah, wes alamat. Wes mulai sikile keringgingan gitu. Si kakinya mulai kesemutan, terus gerundel-gerundel. Wah, mending sholat cepet aja. Nah, yang strategi sholatnya pelan itu gitu yang tadi itu. Ya mungkin di sela-sela tertentu aku ini Gus Jolo pas misalnya ini wajah wajahiyya lillati fatara samawati wal arda aku kelingan. Baru kuwi lali naik. Oh, di bagian mana lagi ingat. Makanya tak dawake aku sholat. Nah, gitu. Jadi strategi-strategi itu. Nah, sing parah itu ya aku ora salat wae lah bosok eling Gusti Allah. Ya ora ngono, Mas. Gitu. Wa kadzalika fi jamil adzkari wal a'mali. Dan seperti itu pula wa kadzalika. Nah, ini supaya ini Pak Nasiwan bisa mengikuti. Wa kadzalika fi jamil adzkari wal a'mali. Nah, ini sebenarnya topik yang masih menarik untuk dibahas. Sayangnya Imam Ghazali terus bilang begini, wa syarhu dzalika yatulu. Penjelasan hal ini ya yang tadi itu panjang sebenarnya. Waqat syarahna dan saya sudah menjelaskan hal itu dengan panjang lebar fi kitabil Ihya'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau Anda mau lebih jauh nanti di bagian awal di juz 1 Ihya Ulumuddin itu menjelaskan panjang tentang bagaimana sholat itu harus betul-betul mencapai kualitas yang spiritual yang tinggi. Gitulah. Fajahid, maka jahidlah, maksudnya paksalah, ya. Paksalah nafsaka dirimu. Fi antoroda dalam hal untuk mengembalikan kolbaka hatimu ila sholati kepada sholat. Nah, gitu tadi. Jadi ketika kita dalam sholat itu berusahalah untuk membuat hati ini balik gitu ya. Ya nanti ini lagi, ya tetap upayakan lagi balik lagi. Hatta la bahwa sehingga Anda tidak lupa. Min awaliha dari awalnya sholat ila akhiriha sampai akhirnya sholat. Nah ini yang sering terjadi di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.
Fa'inahu maka sesungguhnya layak tub tidak dicatat lirojuli bagi seorang laki-laki min sholati dari sholatnya ilama ghafala minha kecuali apa yang dia lupakan. Maksudnya yang dicatat itu yang ingat, gitu, yang diingat, yang dilupa, yang lali tadi ya udah gitu, hilang aja. Karena itu fa'in ta'adzara kalau sulit fa'in ta'adzara kalau sulit alaika atas Anda al-ikhdoru menghadirkan hati. Wa ma'aroka ila kadzalika dan aku tidak melihat Anda kecuali seperti itu kata Imam Ghazali. Ya. Kenyek banget. Kenyek banget ini. Wa ma'arokalan ora ningali ingsun ka ing sira ila kadzalika kejaba mengkono-mengkono ghafal. Dan saya tidak melihat Anda kecuali seperti itu. Ya Anda kayak gitulah gitu ya. Fangdur maka perhatikanlah. Maka perhatikan hal ini ya. Fa'in kana qadru ghaflati miqdara rakaat ini kalau seandainya yang lupa itu kira-kira 2 rakaat ya. Fala ta'idi sholat, jangan diulang sholatnya. Jadi kita sholatnya sholat apa yang 4 rakaat ini, isya atau zuhur atau asar. Kita yang lupa itu 2 rakaat lupa. Ya jangan diulang. Melupa ini maksudnya bukan iki mau berang rakaat ya gitu. Enggak, ini yang lebih dalam dari itu. Jadi kan sholat itu sebaiknya dia ingat dari awal sampai akhir. Ingat Allah maksudnya. Nah kalau yang nggak ingat Allah itu 2 rakaat, wes nyangdi gitu ya. Kemana-mana lah ingat-ingatnya ini. Ingat utang lah, ingat fotokopi yang belum diambil lah, ingat belum ngambil baju di laundry gitu misalnya. Ya, fala ta'idi sholah. Walakin ifham pahamilah bahwa anan nawafila bahwa sholat sunnah itu jawabirul faraid. Ya, dia menambal sholat fardu. Ya udah nggak usah diulang. Nanti kalau udah selesai sholatnya, sholat sunnah. Gitu. Sholat itu strateginya. Fatanafal maka sholat sulahna Anda bimik dari ayah duro dengan kira-kira menghadirkan hati fiha di dalam nawafil fimik dari rokata ini dalam kira-kira 2 rakaat. Ora usah dibaleni, enggak usah. Jadi di sholat sunnah lagi terus supaya kira-kira dengan 2 rakaat itu bisa hadir betul. Fakulama zadatil ghaflatu. Maka kalau seandainya lupanya itu nambah, zid finawafil ya tambahi juga anunya sholat sunnahnya. Hatta yahdura qalbaka sampai hatimu hadir misalan umpamanya. Misalan umpamanya fi asyir rakaatin dalam 10 rakaat. Waduh. Wah, kalau begini nggak sempat ngapa-ngapain ya. Misalan fi asyir rakaatin bimik dari arba'i rakaatin dengan kira-kira 4 rakaat. Bahwa qadru fardika dan itu adalah jumlah rakaat sholat fardu. Famin rahmatillahi maka bagian dari rahmatnya Allah alaika atas Anda itu adalah ankobala menerima Allah menerima minka dari Anda jubronal faraid ya tambalnya sholat fardu binawafila dengan sholat sunnah.
Gitu. Fahadhihi, dan ini adalah usulul muhafadzah, pokok-pokok pemeliharaan ala sholati atas sholat. Nah, begitulah ceritanya tentang sholat. Jadi Imam Ghazali tidak membahas soal fikih sholat. Tapi bagaimana kualitasnya sholat itu mampu membawa kita memiliki kematangan spiritual. Gitu ya. Kematangan spiritual. Nah, kalau lupanya di seluruh sholat itu ya gimana itu ya? Ya yang penting sudah sholat lah. Gitu aja. Nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Nggak harus yang sampai ini. Atau mungkin karena ini pula ya, kelompok-kelompok yang sholat formal itu tidak suka sama Imam Ghazali. Tapi orang-orang yang itu sholatnya itu bisa sangat tepat waktu. Begitu azan langsung sholat. Awalul waktu. Azan sholat. Azan sholat. Gitu. Langsung sholat itu. Bersolat menang ora zikir sebentar pergi. Ya udah itu yang penting sholat gitu kan. Soal kelingan utang segala macam itu urusan lain. Kalau ini kan tidak mau di awal waktu, di akhir waktu, atau di tengah waktu. Yang penting adalah frekuensi ingat Allahnya itu seberapa besar. Gitu. Kan kita sholat ini kan seperti mempersembahkan tadi ya, wasifah tadi, pelayan. Nah, kalau mempersembahkan pelayan itu hanya kerangkanya saja, nggak ada ruhnya, ya itu kan hampir-hampir ditolak gitu ya. Hampir-hampir ditolak. Jadi mungkin malaikat itu punya daftar kualitas sholat gitu ya. Si A ini contreng. Ini ikhlasnya kurang segala macam. Gitu. Tapi kalau ini bisa dilatih ya, bisa dilatih. Saya rasa dia akan punya pengaruh yang sangat luar biasa di dalam pribadi seseorang ya, muslim ya. Seorang muslim. Makanya ada orang itu yang ibadahnya sholat aja. Yang lain-lain dia nggak terlalu ini banget lah. Misalnya sampai sholat sunnah, sampai tahajud, sampai segala macam enggak. Ya sholat 5 waktu aja. Tapi itu diperlakukan seperti latihan itu. Latihan diri atau latihan kematangan spiritual. Terus menerus begitu. Ya kalau guru-guru kita zaman dulu itu kan di kampung-kampung itu kan nggak selalu mesti pas azan langsung sholat, enggak. Ya pujian dulu. Sholatullah, salamullah. Sambil menunggu makmumnya yang lagi di sawah, yang masih belum pulang dari pasar gitu ya. Proses hudurul qalbi itu proses hudurul qalbi ya. Sebenarnya pujian itu bagian supaya kita sudah menghadirkan hati untuk masuk ke dalam suasana sholat. Nah, gitu ya. Makanya ada pujian. Rabbana ya Rabbana.
dengan suara yang fales-fales gitu ya. Rabbana dolamna, mbah-mbah tuh. Jadi telinga kita itu sudah masuk suara-suara yang membentuk suasana batin tertentu. Pujian sih, gitu ya. Sampai kok imamnya teko, makmumnya teko lagi sholat. Ya, nggak tepat-tepat waktu amat, nggak apa-apa. Kan beda ya sama yang tadi. Begitu adzan langsung sholat. Begitu adzan langsung sholat. Sholatnya begitu, nggak ada santai-santainya gitu. Langsung sholat, terus sholatnya itu juga bahasa tubuhnya itu kaku gitu. Gitu. Jadi sholat itu mereka membayangkan seperti barisan perang. Nah, toh? Nah, kalau yang Ghazali ini enggak dia. Dia adalah momen dialog pribadimu dengan Tuhan. Itu yang penting. Itu yang mendasar. Nah, juga termasuk qobliyah. Qobliyah itu juga bagian dari menghadirkan suasana itu. Atau sebelum sholat itu mau Quran. Baca Quran satu halaman itu juga bagian dari menghadirkan suasana sholat. Dan setelah sholat kan guru-guru kita mengajarkan untuk wiridan. Nah tadi itu yang bolong-bolong nggak inget tadi itu, ya toh, supaya nggak mempersembahkan wasifah yang kerangka, nggak ada rohnya itu, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Ya maafkanlah ya Allah, tadi itu saya nggak karu-karuan pikirannya gitu kan. Jadi astagfirullahnya itu ada maksudnya, dan astagfirullahnya dijaharkan, di wiridan sama-sama dikeraskan gitu. Supaya yang nggak bisa nanti lama-lama bisa wiridan. Astagfirullahaladzim, waladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu. Nah nek baru wiridan udah meneng ngono piye? Ki wiridan apa ora ya udah meneng kabeh iki. Ora ngerti apa anune. Dan selepas wiridan itu juga supaya suasananya itu masih terbawa sampai selesai. Sampai beranjak dan kembali ke dunia yang amburadul dan pecah belah tadi itu. Begitu teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang sholat yang seperti ini. Semoga kita mampu suatu saat nanti melatih diri kita mencapai kualitas sholat yang seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga sholat itu betul-betul menjadi tempat di mana kita berdialog, di mana kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.